Inovasi tidak datang dari teknologi, tapi dari empati. Yuk kita simak proyek manajemen greenhouse berbasis IoT. Pada ini greenhouse yang kami buat fisik tapi sudah ya. Apa sih proyek interdisipliner itu? Jadi disipliner itu kan artinya penggabungan dari beberapa disiplin ilmu yang digunakan secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di praksis ini para murid dipersilahkan untuk memilih disiplin ilmu masing-masing sesuai dengan minat dan bakatnya, lalu mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani hidroponik ya dalam kasus ini. Masalah yang ingin diselesaikan dalam kontrol kualitas, dalam hal pemberian nutrisi maupun suhu di dalam greenhouse. Dalam kasus ini kita bertemu langsung dengan pihak pengelola dari greenhouse itu sendiri, yaitu Bapak Ismail Fahmi di bidang teknologi maupun juga mengelola dan memiliki greenhouse di Bojonegoro yang diberi nama Kenep Smart Village. Diskusi dengan beliau didapatkanlah masalah yang tervalidasi, yaitu memang benar di pengelolaan greenhouse itu untuk menjaga nutrisinya, kemudian menjaga suhu di greenhouse itu sendiri itu menjadi tantangan. Sehingga didapatkanlah kesimpulan dari proses design thinking, yaitu mulai dari empathize, kemudian define, ideate, prototype, dan testing, bahwa kita perlu membuat sebuah solusi berbasis IoT untuk membantu manage sebuah greenhouse. Lewati melalui tahap pertama, yaitu empathize, di mana murid berkomunikasi langsung dengan Pak Ismail Fahmi. Kemudian selain itu mereka dengan berkunjung ke greenhouse di dekat sekolah, yaitu di RC Farm, yaitu benar bahwa untuk mengelola greenhouse itu tantangannya adalah untuk menjaga kadar nutrisi dari sistem di greenhouse itu sendiri, dan kemudian menjaga suhu greenhouse-nya, karena kan di greenhouse itu kan tertutup rapat ya, sehingga perlu dijaga supaya tidak terlalu panas di dalamnya ketika siang hari. Yang kedua adalah define. Pada tahapan define ini para murid menentukan masalahnya apa sih gitu. Jadi mereka mendefinisikan bahwa masalahnya itu ada di bagian pengontrol atau pengendali kadar nutrisi dan suhu. Nah, batasannya adalah kita tidak akan membahas masalah-masalah di luar itu seperti penyakit pada tanaman, kemudian bagaimana pengelolaan pembibitannya dan sebagainya. Tahap yang ketiga yaitu idea. Mereka menggunakan kreativitas mereka dan juga pengetahuan mereka dari sisi sains dan teknologi untuk mencari solusi yang tepat untuk diterapkan ke masalah ini, untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi mereka berpikir mana memberikan nutrisi dengan kadar yang tepat, apakah menggunakan timer atau menggunakan metode lain, gitu kan? Lalu bagaimana bentuk dari produknya nanti. Nah, mereka menggunakan aspek art dan juga sains dan juga teknologi dalam hal ini. Dari ide-ide yang sudah dikumpulkan dan sudah mereka usulkan dan didiskusikan dengan tim, masuk ke tahap berikutnya yaitu prototype. Dalam prototype ini mereka mencoba membuat produk dari ide tersebut. Ya, mereka berkreasi, mulai belajar bagaimana mendesain sebuah sistem, bagaimana merakit sebuah hardware, kemudian mendesain greenhouse secara 3D dan mensimulasikan bagaimana penempatannya nanti. Nah, ini di tahap prototype. Setelah semua prototype dikerjakan dan ada barangnya atau ada prototipenya, masuklah ke tahap terakhir yaitu testing. Di tahap testing ini, para murid akan menguji alat yang sudah dibuat dan juga desain sistem untuk instalasinya, sehingga mereka juga memerlukan adanya sebuah miniatur greenhouse yang sudah mereka buat sendiri juga di samping kelas. Jadi ini kita mulai instalasi alatnya untuk monitoring tumbuhan. Sensor box ini kita memakai 4 sensor, yaitu ada TDS sensor, kemudian ada pH sensor, suhu sensor, dan di sini ada sensor untuk suhu udara. Tahap terakhir tes tadi adalah tahap dari sebuah akhir siklus, bukan berarti akhir dari seluruh kegiatan. Artinya kita bisa mengulangi lagi ke bagian awal untuk memperbaiki solusi yang sudah kita rencanakan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kenapa sih proyek interdisipliner ini berupa solusi untuk manajemen greenhouse berbasis IoT? Ya karena itu tadi, kami bertemu langsung dengan petani, kemudian pengelola greenhouse atau pemilik greenhouse. Jadi para murid menyimpulkan bahwa mereka perlu membuat sebuah solusi berbasis IoT untuk membantu memanage greenhouse. Jadi ide tersebut berasal dari para murid sendiri. Kami di sini sebagai mentor berperan dalam mengarahkan dan membimbing pada setiap tahapan pekerjaannya dan juga memastikan bahwa setiap komitmen yang dibuat oleh murid bisa berjalan dengan baik. Seperti itu.